Pemirsa, berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, jumlah pengguna internet di Indonesia meningkat menjadi 196,7 juta jiwa hingga kuartal 2 tahun 2020. Dan pengguna internet di Indonesia ini telah mencapai 73,7%. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada 2-5 Juni 2020 oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, jumlah pengguna internet di Indonesia meningkat menjadi 196,7 juta jiwa hingga kuartal 2 2020. Jika dibandingkan dengan 2018 lalu, jumlah pengguna internet di Indonesia hanya sebesar 171,2 juta jiwa. Dari data tersebut, pengguna internet di Indonesia hingga kuartal 2 2020 ini mencapai 73,7%. Angka tersebut naik jika dibandingkan 2018 lalu yang hanya sebesar 64,8%. Dari peningkatan penggunaan internet tersebut, didominasi oleh wilayah Pulau Sumatera sebesar 22,1%, selanjutnya Pulau Jawa 56,4%, Pulau Bali dan Nusa Tenggara 5,2%, Kalimantan 6,3%, Sulawesi 7%, serta Maluku dan Papua 3%. Selain itu, alasan penggunaan internet didominasi oleh sosial media 51,5%, alasan kedua komunikasi lewat pesan, alasan ketiga adalah games, dan alasan terakhir ialah belanja online. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, saat ini internet sudah menjadi bagian dari aktivitas masyarakat sehari-hari dan terbukti dari jumlah pengguna internet yang terus bertambah tiap tahunnya. Kita akan membahas topik yang menarik ini bersama dengan rekan Mangi Feracong. Ya, halo. Selamat siang, Mangi. Iya, halo, selamat siang, Pras. Ya, apa kabar Anda hari ini? Saya baik, terima kasih. Ya, mungkin bisa disampaikan kembali, ini menarik juga ya kalau kita bicara mengenai pertumbuhan pengguna internet di Indonesia. Karena kita tahu pertumbuhannya dari tahun ke tahun terus meningkat, apalagi dengan adanya pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia, Mangi. Iya, baik, terima kasih, Pras. Ya, pemirsa, tidak terasa ya, hanya tinggal hitungan hari saja kita akan segera menuju tahun 2021. Dan mungkin di sepanjang 2020 ini agak sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena memang adanya pandemi COVID-19 secara tidak langsung membatasi aktivitas dan juga kegiatan masyarakat. Namun tentunya tetap ada beberapa kegiatan ataupun aktivitas yang tetap bisa dilakukan di tengah pandemi COVID-19. Dan mungkin Pras sendiri, kegiatan apa sih yang paling sering dilakukan nih di sepanjang pandemi COVID-19 atau di sepanjang 2020 ini? Ya, kalau kita bicara mengenai aktivitas di rumah, terutama pada saat work from home misalnya begitu, pasti sepanjang hari mungkin kita menggunakan layanan internet begitu, baik melalui wifi ataupun yang ada di handphone begitu, Mangi. Tapi memang aktivitas lebih banyak untuk mencari informasi, berita-berita yang bisa didapatkan dari internet begitu, dan juga mengerjakan pekerjaan kantor, karena kan kita di rumah juga bekerja, Mangi. Betul. Nah, ternyata ini ada 5 aktivitas ataupun kegiatan yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Yang pertama adalah berkebun. Nah, berkebun ini juga bisa menanam tanaman hias ataupun bisa juga menanam tanaman hortikultura yang memang sempat hits sekali ya beberapa waktu lalu. Kemudian aktivitas selanjutnya yang banyak dilakukan oleh masyarakat di tengah pandemi adalah berolahraga. Baik olahraga secara indoor ataupun berolahraga di outdoor. Dan ternyata menurut salah satu e-commerce besar di Indonesia, ini terjadi peningkatan untuk penjualan peralatan olahraga hingga 3 kali lipat ya di sepanjang pandemi COVID-19. Dan peralatan olahraga yang juga banyak diminati oleh masyarakat antara lain adalah keperluan untuk bersepeda, kemudian untuk yoga, untuk golf, dan juga tenis meja. Kemudian aktivitas selanjutnya yang banyak dilakukan oleh masyarakat adalah menonton film dan juga bermain game. Dan tentunya aktivitas terakhir yang juga paling banyak ya dilakukan oleh masyarakat adalah menggunakan internet, baik untuk mengakses sosial media maupun hanya untuk berbelanja online. Nah, bicara mengenai penggunaan internet yang semakin tinggi ya di Indonesia, ternyata menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, dari periode sepanjang 2019 sampai dengan kuartal kedua 2020, untuk pengguna internet di Indonesia ini jumlahnya mencapai sekitar 196,7 juta jiwa, dan ternyata jumlah tersebut meningkat sekitar 8% jika dibandingkan dengan 2018. Karena di 2018
jumlah pengguna internet ini hanya sekitar 23 juta saja, dan ternyata juga ada beberapa wilayah nih Pras dan pemirsa yang memang menjadi wilayah dengan pengguna internet terbesar di Indonesia, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga Jawa Timur. Berarti memang masih di wilayah Pulau Jawa lah yang mendominasi, karena memang dari sisi roda perekonomian terpusat di Pulau Jawa. Tapi kalau kita lihat alasan lain begitu dengan adanya penggunaan internet yang semakin banyak dimanfaatkan begitu oleh masyarakat begitu, apakah memang hanya memanfaatkan waktu luang pada saat adanya kita memanfaatkan libur WFH, kemudian adanya mungkin aktivitas yang bisa dikerjakan di rumah saja begitu dengan menggunakan layanan internet, Mangi? Iya, ternyata berdasarkan data yang saya dapatkan ya, sekitar 50% masyarakat Indonesia menggunakan internet ini untuk bermain sosial media. Kemudian sekitar 32% masyarakat Indonesia menggunakan internet untuk berkomunikasi lewat pesan. Kemudian sekitar 5% untuk bermain game. Kemudian 1,3% untuk belanja online dan 0,4% untuk menggunakan transportasi online. Dan ternyata menurut data dari We Are Social nih, masyarakat Indonesia memang paling banyak menggunakan internet untuk bermain sosial media. Dan sosial media sendiri kan jenisnya juga banyak sekali ya. Betul. Mulai dari TikTok, kemudian ada Instagram, Facebook, Twitter, dan juga YouTube. Nah, bicara mengenai TikTok ya Pras dan pemirsa, ternyata saat ini TikTok menjadi salah satu sosial media yang paling banyak atau paling banyak diminati lah begitu ya oleh masyarakat Indonesia dan juga masyarakat di negara-negara lainnya. Terbukti dari sepanjang kuartal 1 sampai dengan kuartal 2 2020, ternyata untuk TikTok sendiri ini telah diunduh lebih dari 300 juta kali, baik melalui Google Play ataupun melalui aplikasi App Store. Kemudian ternyata di tengah tingginya penggunaan internet dan juga tingginya penggunaan sosial media, ini ternyata ada satu peluang juga yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat maupun oleh para pelaku usaha untuk mendapatkan cuan nih dari sosial media. Wah, menarik ini. Tapi kira-kira peluang apa dong yang bisa dimanfaatkan nih Mangi dari tingginya pengakses ataupun yang menggunakan layanan internet yang khusus ke sosial media begitu? Apakah bisa dimanfaatkan misalnya kita memasang iklan atau kita mungkin sebagai public figure pun akan bisa diuntungkan, misalnya ada endorsement di sana? Ya, kita ambil contoh dari sosial media TikTok yang saat ini sedang viral dan banyak digunakan oleh masyarakat ya. Mungkin sebelum kita bicara mengenai peluang ataupun cuan yang bisa didapatkan dari TikTok ini, kita bahas dulu nih, kenapa sih sebenarnya TikTok ini sangat disukai atau diminati oleh masyarakat Indonesia. Ternyata TikTok ini merupakan salah satu sosial media ya yang memang penggunaannya tergolong mudah, unik, dan juga tidak ribet Pras dan pemirsa. Kemudian ternyata jika kita bandingkan dengan sosial media lainnya, contohnya YouTube ya. Jika di YouTube kita kan harus menciptakan konten semenarik mungkin dan seunik mungkin ya agar konten kita ini bisa dinikmati oleh masyarakat. Kemudian nantinya jika semakin banyak iklan yang ada di akun kita, maka kita akan mendapatkan bayaran dari YouTube. Tapi tidak untuk TikTok. Ternyata TikTok ini kita tidak perlu ribet ya dan pusing memikirkan konten sebenarnya, karena sebenarnya untuk TikTok sendiri kontennya ini sudah tersedia dan kita hanya tinggal mengcopy saja untuk konten tersebut. Kemudian TikTok juga menyediakan ya musik-musik yang cukup unik dan menarik yang akhirnya menjadi satu daya tarik. Kemudian ternyata TikTok sendiri juga telah meluncurkan platform untuk pemasangan iklan bagi pelaku usaha, contohnya UMKM yang ada di Indonesia yang diberi nama atau programnya ini disebut dengan self-serve. Dan nantinya UMKM ini juga mendapatkan modal dari TikTok ya, mulai dari $200 Amerika sampai dengan $3.000 Amerika untuk mengelola iklan di TikTok. Dan mungkin Pras juga bisa menjelaskan lebih lanjut ya kepada pemirsa mengenai TikTok, iklan di TikTok atau TikTok Ads nih Pras. Ya, tidak berbeda dengan aplikasi sosial media lainnya sebenarnya TikTok. Apabila kita mengakses TikTok, kemudian sering misalnya kita searching saja, seperti saya misalnya senang otomotif begitu, saya coba cari sesuatu hal yang berkaitan dengan otomotif, kemudian kita bisa melihat beberapa item yang ada di dalam TikTok terkait dengan otomotif, dan itu bisa menjadi peluang juga. Nanti ada pengiklan yang masuk, kemudian kita pun akhirnya diarahkan, misalnya ada salah satu pengiklan yang mungkin perusahaan otomotif kah atau produk-produk aksesoris
aksesoris otomotif yang bisa ditampilkan, dan itu akhirnya di direct pun bisa masuk ke dalam pada saat kita buka TikTok itu langsung diarahkan begitu Mangi. Jadi ini sebenarnya peluang yang menjanjikan, apalagi tadi fokusnya ke UMKM karena produk-produk aksesoris otomotif pun banyak yang berskala UMKM begitu, aksesoris yang mungkin tidak terlalu besar begitu bisa disupport ataupun dibuat oleh pelaku UMKM di sektor otomotif Indonesia, Mangi. Iya, dan meskipun sebenarnya layanan iklan bagi UMKM ini juga telah disediakan oleh platform online ataupun sosial media lainnya ya, contohnya dari Instagram. Karena beberapa waktu lalu Instagram juga telah memberikan dukungan bagi UMKM dengan mengeluarkan stiker dukung UMKM yang bisa kita lihat di Instastory. Tapi lagi-lagi apa peluangnya jika kita beriklan melalui TikTok? Nah, karena TikTok untuk saat ini menjadi sosial media yang paling banyak diminati dan paling banyak digunakan oleh masyarakat tidak hanya di Indonesia, namun juga di negara-negara lainnya. Jika kita beriklan ya di TikTok, maka potensi iklan kita untuk dilihat oleh masyarakat ini artinya juga akan semakin besar sekali. Dan ternyata masyarakat Indonesia ini juga gemar sekali untuk menonton video-video seperti TikTok ya. Ternyata berdasarkan data yang saya dapatkan, masyarakat Indonesia sendiri ini menonton lebih dari 100 video dalam satu hari. Dan kemudian ternyata ada satu informasi menarik lagi nih. Salah satu pengguna TikTok ya asal Amerika ternyata bisa mendapatkan pendapatan sampai dengan 73 miliar rupiah di tahun 2019. Lalu kenapa bisa mendapatkan pendapatan hingga sebegitu banyak ya 73 miliar rupiah? Karena orang tersebut ya, pengguna TikTok tersebut menciptakan konten yang cukup unik dan kreatif yang akhirnya dari perusahaan-perusahaan ataupun produk-produk lainnya memilih orang tersebut untuk mengiklankan produk yang dijual oleh perusahaan tersebut. Jadi ternyata dari sosial media saja ini juga bisa mendatangkan keuntungan bagi kita ya sebagai para pengguna atau pelaku usaha UMKM. Dan Pras dan pemirsa, ternyata dari tingginya penggunaan internet tadi juga bisa membuat industri musik digital ya semakin berkembang tidak hanya di negara-negara Amerika tapi juga tentunya di Indonesia sendiri. Betul, Mangi, karena dengan adanya pandemi seperti ini kemudian acara-acara yang biasanya bersifat off air sekarang pun agak sulit begitu ya, karena memang dari sisi perizinan dan penerapan dari protokol kesehatan yang sangat ketat sehingga mereka masuk ke dalam dunia digital, dan musik ini termasuk salah satu yang diuntungkan dengan adanya perkembangan musik digital di Indonesia yang juga semakin masif begitu ya, bahkan banyak digunakan oleh musisi-musisi di tanah air. Dan sejauh ini perkembangannya berdasarkan data yang Mangi sudah dapatkan, bagaimana dengan musik digital di Indonesia? Iya, ternyata untuk selama pandemi COVID-19 ini untuk pengguna layanan aplikasi streaming musik ini meningkat jauh sekali di masa pandemi COVID-19. Dan kita tahu untuk jenis-jenis aplikasi streaming musik kan ada banyak sekali ya, mulai dari Joox, kemudian Spotify, kemudian ada Google Play Music, kemudian ada Apple Music dan lain-lainnya. Ternyata untuk Asia sendiri ya, untuk pengguna layanan aplikasi streaming musik ini menurut proyeksi telah mencapai 87 juta pengguna di sepanjang 2020, dan ternyata jumlah tersebut juga meningkat sebesar 2 kali lipat jika dibandingkan dengan tahun 2015. Karena di 2015 jumlahnya hanya sekitar 47 juta orang. Kemudian ternyata untuk di Asia Tenggara sendiri termasuk di Indonesia, penikmat atau pengguna layanan musik streaming digital ini ya ternyata juga didominasi oleh anak muda di bawah usianya 35 tahun. Dan meskipun ternyata untuk industri digital musik di Asia ini kontribusinya masih cukup kecil ya jika dibandingkan dengan industri musik digital secara global, karena kontribusinya hanya baru sekitar 14% saja. Tapi tetap saja untuk Asia sendiri sebenarnya ini merupakan pasar yang bagus untuk industri musik digital, karena sekitar 44% pengguna internet di dunia ini berasal dari Asia termasuk dari Indonesia. Dan ternyata di sepanjang 2020 saja terjadi penambahan ya pengguna internet sebanyak 40 juta orang di sepanjang pandemi COVID-19. Dan mungkin Pras juga bisa menjelaskan
nih ke pemirsa sebenarnya apa sih kontribusi atau berapa sih kontribusi dari industri musik digital terhadap negara Indonesia sendiri? Ya, kalau kita lihat di tahun 2019 lalu, di mana ini juga kita tahu sudah mulai booming lagi dari sisi penerapan industri digital di Indonesia, dan ini pun ikut menjadi booster juga pendorong untuk perkembangan musik digital di Indonesia. Kalau data di tahun 2019 menyebutkan memang ada proyeksi sekitar 1 miliar dolar Amerika ini pendapatan yang bisa diperoleh dari adanya musik digital yang ramai sekali juga dilihat, diunduh begitu oleh masyarakat Indonesia. Apalagi dengan adanya pandemi di tahun 2020, mungkin data yang tadi sudah disampaikan sekitar 1 miliar dolar ini akan terus meningkat, dan ini pun akhirnya menempatkan posisi Indonesia di level ke-7 ataupun di posisi ke-7 di negara-negara Asia yang dari sisi perkembangan musik digitalnya meraih pendapatan yang cukup besar. Nomor 1 ditempati oleh Jepang, Mangi. Iya, dan ternyata dari Indonesia saja ya, ini berkontribusi sekitar 34,7% terhadap aplikasi streaming musik JOOX untuk di Asia Tenggara. Kemudian untuk Spotify sendiri ternyata dari Indonesia penggunanya ini berjumlah 9,8% untuk di wilayah Asia Tenggara, dan untuk SoundCloud sendiri dari Indonesia penggunanya juga berkontribusi sekitar 10,2% untuk Asia Tenggara. Jadi ternyata pengguna aplikasi layanan musik streaming di Indonesia juga cukup banyak sekali, Pras dan pemirsa. Oke, tapi kalau kita lihat, Mangi, dengan berkembangnya juga musik digital begitu di tanah air, akankah ini juga memberikan keuntungan nih bagi pihak-pihak tertentu yang berhubungan dengan industri musik ataupun digital secara umum? Iya, ternyata hadirnya aplikasi layanan musik streaming atau industri musik digital ini secara tidak langsung juga memberikan keuntungan bagi musisi ataupun label rekaman yang ada di Indonesia. Karena secara tidak langsung ya adanya pandemi COVID-19 ini juga mempengaruhi pendapatan dari musisi-musisi di Indonesia. Apalagi saat ini tidak boleh ada konser ya selama pandemi COVID-19. Dan ternyata jika penyedia layanan ataupun aplikasi streaming musik tadi ya ingin menampilkan lagu dari musisi-musisi, ini artinya penyedia layanan tersebut juga harus membayarkan royalti kepada musisi ataupun label rekaman, yang secara tidak langsung ini juga bisa menambah ya pendapatan bagi musisi ataupun bagi label rekaman tersebut. Kemudian apakah tidak rugi jika penyedia layanan ini harus membayar royalti kepada para musisi? Tentunya tidak, karena dari penyedia layanan tersebut ya juga bisa mendapatkan pendapatan dari iklan-iklan yang masuk di aplikasi streaming musik tersebut. Ternyata selain itu, semakin banyak lagu yang diputar dari satu musisi, maka pendapatan bagi musisi tersebut juga akan semakin banyak sekali, ternyata luar biasa. Dan ternyata keuntungan lainnya juga bisa dirasakan oleh operator telekomunikasi. Karena ternyata diperhatikan atau tidak ya, Pras dan pemirsa, saat ini banyak sekali operator telekomunikasi yang bekerja sama dengan aplikasi musik streaming ya untuk menyediakan paket layanan data agar bisa menikmati musik secara digital tadi, dan secara tidak langsung ini juga bisa menambah pendapatan dari operator telekomunikasi, dan juga keuntungan dari penyedia layanan ataupun aplikasi musik streaming tadi juga akan semakin bisa membesarkan namanya ya, karena akan semakin bisa dikenal oleh masyarakat luas. Dan ternyata hadirnya nih aplikasi streaming musik tadi juga bisa memberikan keuntungan bagi masyarakat, karena semakin banyak ternyata masyarakat yang membuat podcast ya, Pras ya. Ya, itu dia, podcast ini memang sedang booming ya, kalau kita lihat hampir semua tokoh-tokoh masyarakat maupun para influencer, kemudian artis-artis yang juga sudah mulai memiliki podcast pribadi begitu. Karena ini menjadi salah satu yang menguntungkan. Oke lah, kita dari sisi audio bisa mendapatkan, tapi perkembangannya ternyata podcast pun ada juga yang secara audio visual dimunculkan ini, Mangi. Jadi dia ditayangkan juga di YouTube ataupun media online lainnya begitu. Jadi memang menguntungkan dari satu sisi dengan keberadaan podcast ini. Dan ini hadirnya podcast ini tidak jauh berbeda dengan TikTok. Apabila kita memiliki konten yang menarik, itu adalah salah satu kesempatan kita untuk di-endorse nanti oleh pihak-pihak misalnya sponsor ataupun mereka yang akan menggunakan jasa kita pribadi, karena dari sisi mungkin pengunjungnya banyak yang sudah melihat begitu apa yang sudah kita tampilkan atau produksi dari menggunakan layanan podcast seperti ini, Mangi.
Iya, dan ternyata dari semakin tingginya penggunaan sosial media, kemudian semakin berkembang pesatnya industri musik digital juga tetap bisa memberikan keuntungan ternyata terhadap negara Indonesia sendiri. Keuntungannya seperti apa? Ya, jika kita bicara mengenai apapun yang berbau digital ya, sebenarnya ini kan berhubungan dengan ekonomi digital ya, Pras dan pemirsa ya. Dan di sepanjang 2020 saja proyeksi kontribusi dari ekonomi digital ini mencapai 11%. Kemudian di tahun 2025 proyeksi kontribusi dari ekonomi digital juga meningkat menjadi 23%. Dan kedepannya Indonesia juga diproyeksikan sebagai negara yang bisa menguasai ekonomi digital di Asia Tenggara. Kemudian jika kita bicara mengenai industri musik, ini kan hubungannya juga dengan ekonomi kreatif ya, atau industri kreatif yang ada di Indonesia. Dan di sepanjang 2019 saja kontribusi dari ekonomi kreatif sudah mencapai 1.200 triliun rupiah. Dan kita berharap semoga kedepannya dengan perkembangan industri musik digital, maka dari industri musik sendiri semakin besar kontribusinya terhadap negara, dan semoga saja kedepannya industri musik di Indonesia ini bisa berkembang pesat seperti industri musik yang ada di Korea. Baik, Mangil, menarik sekali begitu analisis dan juga data-data yang sudah disampaikan ya terkait dengan perkembangan dunia digital begitu. Jadi banyak sekali cuan yang bisa didapatkan masyarakat penggunanya menggunakan layanan-layanan yang sudah kita sampaikan tadi, ada TikTok, podcast maupun beberapa item lainnya. Terima kasih Mangi atas data-data yang sudah disampaikan tadi ya. Terima kasih. Ya, pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena kami akan kembali tentunya dengan sejumlah infografik menarik lainnya sesaat lagi.